Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah. Semoga serangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang diajarkan Nabi yang memohon banyak hal, dari mulai perlindungan terhadap sifat susah dan sedih, ya. Lalu kemudian dari sifat lemah dan malas, lalu kemudian dari sifat pengecut dan bakhil, ya, kikir, ya. Dan yang terakhir perlindungan dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dua bagian yang pertama, mohon dilindungi dari sifat susah, gelisah, bingung, dan sedih. Serta mohon dilindungi dari sifat lemah dan malas sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu perlindungan dari sifat takut, ya, atau lebih tepatnya penakut dan pengecut, serta sifat kikir atau bakhil. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam itu kita diajarkan untuk punya sifat berani, asy-syaja'ah, dan sebaliknya dilarang untuk punya sifat takut dalam pengertian penakut, ya, dan lebih-lebih pengecut.
Nah sebenarnya kalau mau ditelisik lebih dalam begitu, berani itu tidak persis sama ya, lawan dari takut itu enggak sebenarnya. Jadi kalau lawan dari takut itu sebenarnya, betul, lawan dari takut itu al-juben itu bukan asyajaah sebenarnya ya. Tapi yang dalam bahasa kita itu sering disebut dengan nekat itu. Ya. Dalam bahasa Arabnya at-tahawur. Ya. Jadi at-tahawur itu, nekat itu lawan dari al-juben. Ya. Penakut itu. Nah asyajaah, keberanian itu berada di antaranya sebenarnya. Antara takut dengan nekat itu asyajaah, berani. Ya. Jadi sebenarnya kalau persisnya begitu kurang lebih. Tapi seringkali dalam bahasa kita sehari-hari atau seringkali memang di dalam pembahasan yang mudah itu ya seringkali takut itu dilawankan dengan berani. Nah, sifat al-juben ya, penakut itu memang termasuk sifat yang tidak baik ya, sifat yang harus dihindari. Ya. Penakut ya, pengecut itu konotasinya memang takut yang di luar yang sewajarnya untuk takut. Ya, begitu kira-kira ya. Ya kalau perasaan takut itu saya kira semua orang ya punya lah ya. Dan itu memang bagian dari ujian Allah ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi ya. Al khauf. Kita itu memang diuji oleh Allah, punyalah perasaan takut ya. Nah, takut selama itu masih dalam pengertian yang wajar ya. Atau dalam hal-hal tertentu memang juga harus ya. Misalnya takut kepada Allah, itu harus, itu yang ya, sifat al-khauf kepada Allah itu harus. Ya. Tetapi sekali lagi sifat takut yang dicela di sini itu yang tidak bagus itu adalah takut dalam pengertian yang penakut atau lebih tepatnya lagi dalam bahasa kita ya pengecut itu. Ya. Jadi takut dengan sesuatu yang seharusnya tidak ditakuti. Nah ini yang kita mohon perlindungan dari Allah itu. Ya contoh misalnya, maaf ya ini tidak mengarah pada seseorang tertentu, misalnya ada orang yang misalnya takut menikah misalnya ya. Nah ini kan tidak seharusnya misalnya ya. Ya bahwa orang kepengen menikah lalu belum dapat jodoh itu persoalan lain ya. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau sampai takut menikah itu misalnya ya itu tentu saja tidak semestinya. Ya karena misalnya menikah itu ya jelas-jelas diperintahkan agama, dicontohkan Nabi, ya didorong Nabi misalnya ya. Untuk berani menikah itu, ya. Kalau sampai khawatir, ya, lalu kemudian ada ketakutan ya, sampai tidak menikah, nah ini yang misalnya takut yang dicela, saya kira dalam hal seperti ini, ya bahwa memang menikah itu ya pastilah ya ada risiko gagal, risiko tidak berhasil, itu ya bagian dari ya hal yang biasa juga begitu ya. Itulah sebabnya maka dalam Islam itu ada konsep cerai itu misalnya, dan itu wajar ya. Meskipun tidak sukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian masih manusiawi ya begitu ya. Jadi
Jadi jangan sampailah kemudian takut dalam hal seperti itu, jangan. Gitu. Ya. Sekali lagi saya berikan contoh tadi beda, misalnya takut kepada Allah, itu malah justru harus malah dia. Nah, misalnya begitu. Jadi sekali lagi yang dilarang, ya, yang dicela oleh kita itu adalah sifat penakut itu, ya, sehingga apa-apa takut yang mestinya tidak perlu ditakuti, ya. Nah itu. Dan kalau orang punya rasa penakut yang berlebihan, ya, itu saya kira itu persoalan kejiwaan yang saya kira juga perlu katakanlah ya obati secara khusus, ya, mungkin para psikolog bisa membantu untuk menghilangkan perasaan takut yang berlebihan itu. Ya. Ada kan misalnya orang ke kamar mandi aja tidak berani misalnya. Ini kan bukan hal yang wajar, ya. Nah, dalam hal seperti itu kita berlindung dari Allah untuk tidak punya rasa takut yang berlebihan itu. Ya. Lalu kemudian yang bagian berikutnya itu, yang satu rangkaian di dalam bagian ini adalah kita mohon dilindungi dari sifat bukhel. Ya, bukhel itu sifatnya, ya, kikir, bakhil itu orangnya. Ya. Jadi kita mohon dihindarkan, dilindungi dari sifat kikir. Nah, kikir, ya, karena kita itu minta dilindungi dari Allah dari sifat itu juga sifat tercela. Jadi intinya kalau kita itu minta di dalam doa kok permohonannya untuk dilindungi dari hal tertentu, berarti hal tertentu itu tidak baik. Ya. Nah, kalau kita minta dilindungi dari sifat bukhel, ya supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil itu. Nah, orang bakhil itu, orang kikir itu, orang medit itu ya orang yang senantiasa menahan apa yang dia punya itu untuk tidak dikeluarkan dalam hal-hal yang harus dikeluarkan. Yang seharusnya membayar zakat, tidak membayar zakat, itu kikir itu. Ya. Kalau dalam pengertian kita itu kan kikir itu kan semata-mata yang terkait dengan persoalan pemberian kepada sesama itu. Wah, kayak wong kayak kikir tak tahu. Ya itu tidak salah, ya. Tapi lebih-lebih kikir itu dalam pengertian tidak mengeluarkan harta sebagaimana mestinya. Ya. Ya. Jadi, nah orang sebaliknya ya dituntut untuk lomo. Ya, lomo itu ya suka memberi, ya, ita, ya, suka memberi, ya. Dan ita itu diperintahkan oleh Allah itu, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib ketika menutup khutbah itu, ya. Ada ayat yang menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Jadi suka memberi, ya, terutama kepada karib kerabat. Tapi tidak terbatas hanya karib kerabat. Karib kerabat itu prioritas. Ya. Nah, kita juga memberi pada siapa saja yang membutuhkan. Karena prinsip di dalam sedekah, di dalam memberi itu al-aqrab fal aqrab wal ahwaj fal ahwaj. Ya, prinsipnya itu yang paling dekat, ya, terutama kerabat, ya, nah, baru kemudian yang membutuhkan. Jadi kalau kita misalnya punya harta, ya, sementara ada kerabat kita sendiri yang membutuhkan, itu lebih didahulukan itu. Ya. Nah, baru memang yang kemudian lebih membutuhkan dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, termasuk dekat dengan lingkungan, ya. Makanya misalnya Pak Hamid itu ketika mendistribusi zakat itu ya yang paling dekat dulu. Ya. Ya, orang-orang yang bekerja di sini itu para
asisten rumah tangga itu didahulukan, yang bekerja itu yang tukang apa itu didahulukan ya. Baru meluas ke yang lebih keluar lagi, ya, baru meluas lagi yang lebih luar lagi, ya, begitu. Ya, jadi suka memberi. Ya. Nah, yang tidak boleh juga itu sebagai ekstrim yang lain itu boros. Ya, boros itu juga tidak boleh. Jadi etika Islam itu sebenarnya seringkali berada pada pertengahan. Ya, jadi kalau tadi itu berani itu sebenarnya antara takut dan nekat. Nekat itu bukan berani, ya lebih dari berani yang tidak seharusnya juga. Berani yang tidak seharusnya, itu nekat. Jadi takut ya tidak baik, nekat tidak baik, yang bagus berani. Nah, dalam hal pemberian atau memberi itu kikir itu tidak baik, dilarang, jangan kikir. Ya. Tetapi boros juga tidak boleh. Ya. Makanya kenapa kok sampai di dalam Islam itu misalnya untuk sedekah sekalipun itu ada batasnya, maksimal hanya 1/3 dari seluruh harta. Loh, ini luar biasa ajaran Islam itu, Masya Allah ya. Ya, karena apa? Ya, karena supaya jangan sampai nanti kemudian lalu anak cucu yang kita tinggalkan dalam keadaan lemah. Ya, tidak boleh kita misalnya kok dumeh punya harta banyak lalu kemudian wah aku ben mlebu swarga terhindar dari neraka, hartaku tak sedekah kabeh. Anakku ben wae ora ngerti aku. Ya, putuku ben wis ora ngerti. Itu tidak boleh itu. Ya. Ya. Dan dalam Al-Quran ada itu ayat yang menyatakan sebagai peringatan untuk jangan sampai meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah itu. Ya. Jadi kalau kita kemarin mohon dihindarkan dari sifat lemah itu termasuk ya lemah ekonomi juga. Karena Al-Quran ternyata mengajarkan jangan sampai meninggalkan anak cucu kita itu dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya. Jadi hendaklah kalian khawatir ya akan generasi yang kalian tinggalkan di belakang itu dalam keadaan lemah ya. Itulah makanya kita harus mempersiapkan generasi sudah kita itu dengan sungguh-sungguh supaya generasi kita juga yang akan kita tinggalkan itu dalam keadaan kuat. Ya. Nah, Pak Hamid kalau kemarin di dalam rapat yayasan memikirkan remaja masjid itu sebenarnya dalam konteks ini bisa dimaknai itu ya. Jadi kita khawatir nanti jangan-jangan generasi sudah kita itu lalu kemudian lemah tadi itu ya aktivitasnya di dalam ibadah ya dan seterusnya. Jadi sekali lagi boros tidak boleh ya, kikir tidak boleh. Kalau boros itu kabeh dikeke, ning nak kikir kabeh digenggam. Ya. Masih ingat ya dulu Pak Fadil pernah menggambarkan orang yang kikir itu karena semuanya digenggam ibarat air itu sampai nggak netes itu. Genggam air enggak netes. Saking kencengnya oleh nyekeli harta itu, Masya Allah. Nah, kalau orang itu sudah kikir, Masya Allah ya, ada ancaman dari Allah ya. Ya ancamannya ya nanti harta yang dikikirkan yang tidak pernah di-share, yang tidak pernah dibagi, itu nanti akan menjadi bahan siksaan di akhirat itu. Ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan orang yang
kikir itu mengira ya, mengira. Dikiranya kalau dia kikir itu baik. Baiknya apa? Ya karena rumah sana nek wis kikir iki lalu duitnya ora kalong, ya, tetap masih dipegang. Ya, dia kalau perlu apa-apa bisa, ya, kan dikiranya baik itu. Kata Allah tidak. Ya. Wal yahsabanna alladzina yabkhaluna mimma atahullahu fahuwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum, kata Allah tegas sekali. Tidak baik orang kikir itu, buruk bagi mereka. Ya. Dalam saya lupa itu apakah hanya sekedar makalah atau hadis, saya lupa saya ya, tidak persis sama, tapi ada ya ungkapan yang menyatakan bakhilun ba'idullah ba'idun minan nas ya qaribum minan nar ba'idum minal jannah qaribum minan nar ya. Kalau didendangkan bisa bahilum ba'idullah ba'idum minan nasi ba'idum minal jannah qaribum minan nari. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, ya. Jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Masya Allah itu ya, ungkapan saya kira itu ya, jadi makalah ya, syair ya. Sebaliknya orang yang lomo ya, sahiyun itu ya dekat dengan Allah, dekat dengan manusia ya, jauh dari neraka dan dekat dengan surga. Jadi sekali lagi, masya Allah dalam hal harta ini memang kita diperintahkan untuk lomo, ya, gampang memberi, ya, tapi tidak sampai pada level boros ya. Tapi sekali lagi jangan kikir. Ya, makanya dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara mengenai ibadur rahman itu ada ciri yang disebut dengan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi seorang hamba Allah ya, seorang hamba Ar-Rahman itu kalau dia menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya itu tidak berlebihan, juga tidak kikir tadi itu. Tetapi berada di dalam tengah-tengahnya tadi itu. Tengah-tengah itulah yang lomo itu. Ya, itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya mudah-mudahan ya kita dengan doa yang diajarkan Nabi ini terhindar ya dari tadi ya, dua sifat sekaligus ya, al-jubn wal bukhl. Ya, takut yang berlebihan ya sehingga menjadi pengecut ya, dan bukhl ya, kikir. Ya, kita mudah-mudahan jadi orang yang lomo, yang suka memberi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.